Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasi'al azimil ifdal. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq wa ala alihi masabih as-sunnatil a'lam wa ashabihi al-badilina anfusahum litawdih asy-syara'i' wal ahkam wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qaimina bihifzi namusiddin, amma ba'du. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa setiap bulan kita subuh Ahad pertama membuka kitab At-Tibyan. Baru Ahad yang keempat Musnad Ibrahim bin Adham, alhamdulillah udah khatam. Jadi mungkin yang keempat nanti kita masuk kitab yang baru, meneruskan kitab Mughni Mughni Syarhul Kabir. Tapi sistemnya nanti 12 jilid, 11 jilid itu dibaca setiap jilid insyaallah dengan tema-tema yang sesuai dengan qadhiyah, isu-isu aktual. Jadi 11 jilid lebih kurang 1 meter panjangnya, di rolling terus tiap bulan jilid 1 nanti sampai jilid ke-11. Jadi dari 11 ulang lagi dari jilid 1 karena tebal kali. Alhamdulillah, mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil bait ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyadidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran li Abi Zakaria Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa nafa'ana bihi wal muslimina bi ulumihi wa bi ulumin jami'il ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka ya Allah. Fitnah baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, jauhkanlah kami daripada segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Berikanlah pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami. Terkhusus ya Allah mereka yang ikhlas berkhidmat membantu perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka di dunia wal akhirah. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang saleh. Bi barakati al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kalau ada yang bawa kitabnya, kita sudah sampai halaman 29 ya. Wa yanbaghi ay yasta'mil al-ahadithu al-waridatu fit tasbih wat tahlil wa nahwihima. Ini masih Imam Nawawi menjelaskan bagaimana adab-adab kita mengajarkan ilmu dan menuntut ilmu. Jadi Imam Nawawi ini Pak menyimpulkan adab-adab itu seginilah tebalnya, tipis. Tapi karya beliau Syarah Muhazzab itu 1 meter. Ini karya Imam Nawawi ini Pak, Syarah Muhazzab. Lebih malah, lebih 1 meter. Belum lagi syarah Sahih Muslimnya 1 meter. Jadi di antara kitab-kitab beliau yang besar itu, beliau menyusun kitab meskipun tipis, tapi inilah dia pondasi dasarnya. Artinya tidak akan bisa ulama itu mempunyai karya yang besar kalau dia tidak melalui adab-adab ini. Sebaliknya begitu juga seorang muta'allim yang mengkaji ilmu sampai kiamat, sampai mati, kita tidak akan berkah kalau tidak melalui panduan sebagaimana beliau menerangkan tentang adab-adab ini. Beliau kumpulkan, beliau simpulkan, beliau rilis seluruh sumber-sumber daripada Al-Quran dan Sunnah, termasuk para sahabat tabi'in di dalam kitab ini. Karena memang adab kita seorang muslim terhadap ilmu tidak sama adab orang-orang yang tak berakidah terhadap ilmu. Tapi secara kenyataan justru sekarang orang-orang barat menghormati ilmu itu sangat tinggi. Hanya ada nanti bagian-bagian tertentu mereka itu tidak punya adab. Jadi kalau bagi mereka nggak perlu megang kitab sucinya berwudu, nggak perlu mereka mesti warok, nggak perlu mereka mesti zuhud. Apa arti warok? Tarkus subhat. Nggak laku sama orang barat, mereka tidak melakukan perkara yang subhat. Apa yang subhat? Bainal halal wal haram, antara yang haram dan halal. Itu nggak ada ajaran itu Pak kecuali Islam. Saking tingginya ajaran Islam, yang paling banyak melanggar aturan Islam itu orang Islam. Nah itu pula yang uniknya kan. Bayangkan sampai-sampai ajaran Islam menyentuh perkara antara yang haram dan yang halal. Ajaran barat mana ada istilah haram dan halal, selagi dia bermanfaat, apapun dia halal. Makanya di barat itu teman-teman kita yang sekolah di sana mengatakan, katanya kalau di Jerman itu Pak, prinsipnya berzinah itu sport. Dan itu ternyata bukan hanya di Jerman, termasuk di Belanda, di mana-mana. Bahkan itu budaya. Ya. Itu budaya di China, di Jepang. Berzina itu budaya itu, Pak. Apalagi di Thailand. Thailand itu kan markas pelacuran terbesar di dunia dulu. Bapak tahu? Tidak ada agama yang paling benci dengan pelacuran kecuali Islam.
Tapi yang menghentikan pelacuran di Thailand apa negara Islam? Bukan. Amerika. Hillary Clinton. Seandainya Hillary Clinton ketika itu tidak mengecam dan tidak bertindak terhadap negara Thailand sampai detik ini, mengerikan, Pak. Sedangkan sekarang aja bebas di sana, apalagi dulu. Makanya banyak anak-anak lahir bencong. Maaf kalau tersinggung bahasanya, keras sekali. Kalau bahasa Betawi apa Pak? Bencong, Pak. Apa ya? Kalau bahasa Arabnya khunsa. Jadi dalam Islam itu adab orang apabila dia suka bersetubuh, tidak ada batasannya. Ketika haid bersetubuh, ketika belum suci bersetubuh, itu melahirkan anak, Pak. Gobi, bodoh, idiot, atau bencong. Hati-hati itu. Makanya dalam Islam ditata bagaimana cara bersetubuh suami istri. Jadi adab-adab Islam yang mulia ini mengerti yang halal dan yang haram. Sampai lawan jenis itu dipandang saja bisyahwat karena syahwat haram. Itu nggak akan ada ajaran itu dimanapun, nggak ada. Tapi yang paling banyak melacur dan memperkosa negara-negara Islam. Itu luar biasa. Apa namanya, yang memperkosa. Tapi kalau yang redo sama redo, yang paling banyak ini negara majusi. Kalau mau sama mau, ya gitu. Kalau mau sama mau, paling banyak mereka. Karena bagi mereka tadi itu sport. Di Indonesia saja, orang-orang yang bersuku Tionghoa, Pak. Ini saya nggak tahu di provinsi mana, di Medan. Karena saya lahir di Medan. Di Medan, Pak. Orang Cina itu belum boleh kawin kalau belum zinah dulu. Hamil dulu dia baru kawin. Kalau nggak hamil nggak jadi kawin. Nah, itu udah prinsip mereka. Itu budaya bagi mereka. Belum lagi yang lainnya. Budaya minum khamar, ya. Begitulah halusnya Islam. Islam ini maupun dia Cina, Islam Afrika, Islam Eropa, Islam Asia, tetap khamar itu haram. Tetap zina itu haram. Ini kelebihan ajaran Islam. Jadi kalau kita berdebat tentang tauhid sampai kiamat, kita masing-masing nggak mau ngalah. Semakin tinggi ilmu filsafatnya orang-orang barat, semakin hebat bagaimana mereka mempertahankan tauhidnya. Tapi ada yang nggak bisa mereka kalahkan. Apa itu akhlak? Itu nggak bisa mereka kalahkan itu. Kan viral kan video sekarang kan? Ada selebritis terkenal Hollywood. Dia bukan Islam, Pak. Kristen. Tapi dia mengkampanyekan bagaimana adab akhlak negara-negara Islam. Jauh lebih mulia ketimbang di barat, di Amerika katanya. Kita di Amerika ini istri-istri kita biasa ke clubbing tengah malam. Dan itu tidak akan pernah terjadi di negara-negara mayoritas Islam. Belum lagi anak-anak gadis kita. Ini selebritis, Pak, yang ngomong ini. Viral di YouTube. Bukan orang Islam yang ngomong. Makanya tatanan kehidupan, tatanan sosial mereka itu hancur. Jadi anak yang dilahirkan orang-orang barat itu, Pak, itu nggak tahu itu mana ayah mana itu, udah nggak jelas itu. Mana ayah kandung, mana ayah biologis yang halal, mana dia melacur sama istri orang. Bukan berarti di negara Islam juga nggak ada, banyak itu ya. Tapi artinya kacamata beliau sebagai seorang selebritis yang terkenal itu melihat perbandingan negara Iran, negara Arab. Dia mengatakan sangat mengerikan tatanan sosial yang dibangun keluarga-keluarga di barat. Nggak usahkan anak perempuannya yang belum kawin. Istri-istri mereka sendiri saja bebas. Bebas sebebasnya. Belum lagi bagaimana tata krama melayani suami di rumah. Wah, itu
beliau sangat memprihatinkan, membandingkan antara Barat dengan negara-negara Islam. Itulah dia. Kita jangan hanya bangga dengan ajaran kita, tapi kita tidak mau mengamalkan ajaran kita. Apa kata Imam Nawawi? Hendaklah kita ayasta'mala al-ahadits al-waridah, maka kita kumpulkanlah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tasbih. Subhanallah. Ini Pak, nggak ada ini ajaran-ajaran yang ada nggak kitab suci lain mana saja yang mengajarkan tentang tasbih, zikir, mengingat Allah untuk benteng diri kita. Wa tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil wa nahwihima, atau zikir-zikir seumpama tasbih dan tahlil apa saja. Ya Rahman Jalla Jalaluh, Ya Karimu Jalla Jalaluh, Ya Latifu Jalla Jalaluh. Ya Rahman, wahai Tuhan, Engkau yang Maha Pengasih, Maha Pengasih, yang Maha Tinggi. Tak ada yang lebih tinggi sebuah kasih. Tidak ada kekasih yang mengasihi yang lebih tinggi kecuali Engkau, ya Allah Jalla Jalaluh. Jadi kata Imam Nawawi, kalau kita belajar ilmu, jangan sampai kering hati kita dari tasbih dan tahlil. Makanya orang Islam banyak yang miskin. Ini diantaranya. Ini diantaranya selebritis tadi itu yang ngomong. Negara-negara Barat yang kaya-kaya katanya dari status ekonomi masyarakatnya individual, tapi dibandingkan negara-negara mayoritas Islam katanya, kenapa mereka yang hidupnya sederhana bisa tenang? Tapi jauh sebelum selebritis yang viral sekarang ini di YouTube, saya dulu waktu di Mesir Pak, satu kamar dengan orang Amerika asli, gak bisa bahasa Arab. Jadi dia bingung nengok kita orang-orang Indonesia, kenapa hidupnya tenang, kuliah jauh dari negerinya, hanya makan nasi dengan telur, bisa tenang Pak. Bingung dia. Kata dia, saya seumur hidup di Amerika belum pernah makan telur aja, telur rebus. Itu belum pernah. Dia lihatlah raport kita Pak. Raport mau masuk kuliah maksudnya. Terkejut dia. Nilainya bagus-bagus. Jadi orang Amerika ini, dia datang ke Mesir itu disuruh ayahnya karena jahat kali Pak. Belum kawin jahatnya bukan main. Kerjanya melacur. Orangnya Pak tampan sekali. Karena keturunan. Ayahnya Mesir, ibunya Brazil, ibunya Amerika Latin. Putih. Tapi dia lahir di Amerika. IC-nya, identity card, KTP-nya Amerika. Kerjanya tukang tawuran. Tukang merampok. Padahal kaya, tapi karena udah asik minum khamar terus, main judi, uang nggak ada, ngambil barang orang. Nggak tahan ayahnya, suruh pulang ke Mesir. Seumur hidupnya nggak pernah ke negara Arab dari lahir sampai dia udah umur 28 tahun. Umur 28 tahun, badannya kayak umur udah di atas 30 tahun lebih. Besar. Dia membandingkan, belum pernah seumur hidupnya dia menemukan orang semiskin kita, hidupnya tenang dan cerdas. Allah.
Apa modal itu? Kata Imam Nawawi, jadi supaya kita jangan galau, jangan mudah bimbang. Apalagi akhir-akhir hayat kita, sudah tua kita. Umur kita mungkin ada yang sudah 65 tahun, 70 tahun. Jangan pernah galau. Apa kuncinya? Tasbih dan tahlil. Ketika kita duduk, la ilaha illallah, lisan kita mengatakan tidak ada Tuhan selain dari Allah, maka hati kita pun sambutlah la ilaha illallah. Minal adhkar wa da'awat, zikir-zikir dan doa-doa. Itulah kelebihan kita. Berzikir dan doa. Zikir ini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan doa. Wa yuraqaballahu ta'ala fi sirri wa alaniyatih. Allah. Ini dari hikmahnya. Jadi hikmah zikir dan doa, tasbih dan tahlil atau zikir-zikir yang lain, tujuannya apa? Supaya kita selalu dijaga Allah. Yuraqib, ayyuraqibah. Muraqabah. Bapak tahu muraqabah? Kita selalu diintai. Kita selalu dijaga Allah. Baik kita dalam kesunyian maupun terang-terangan. Wa yuhafizu ala dzalik, dan Allah memelihara kita. Malaikat memelihara kita. Jadi kalau sudah kita jauh dari tasbih, tahlil, zikir dan doa, itu biasanya kita merasakan nggak ada yang jaga kita. Makanya banyak generasi kita larinya kemana? Ke dukun, pakai jimat. Kalau orang kaya pakai ATM. Kalau nggak bawa ATM dia stres. Aduh katanya. Bawa mobil mewah. Wa yakuna ta'wilu fi jami' umuri 'ala Allah Ta'ala. Jadi apa? Tujuannya adalah wa ayyakuna ta'wilu, untuk mengendalikan semua urusannya fi jami' umuri 'ala Allah Ta'ala, kepada Allah. Jadi semua urusan kita galau menghadapi akhir tua kita, kembalikan kepada Allah. Kita galau menghadapi hidup kita yang nggak tahu arahnya, atau kita tahu arahnya tapi belum pasti bisa kita jamin kesudahannya. Apa itu kita bisnis? Kita yakin, kita tahu, kita setiap hari mendapat untung 1,5 juta. Tapi apa bisa dijamin setiap hari kita dapat untung 1,5 juta? Bisa jadi minggu depan, bulan depan, tahun depan bangkrut. Berapa banyak orang menganggap, oh kita punya sahabat teman yang baik, hari ini, minggu depan belum tentu, tahun depan belum tentu. Disinilah gunanya zikir. Kita nggak tahu semua orang yang tersenyum dengan kita seolah-olah dia adalah orang yang baik di hati kita. Belum tentu. Inilah gunanya zikir itu. Maka dia akan bisa memisahkan antara minyak dan air. Maka dia akan bisa memberikan petunjuk siapa orang yang ikhlas dengan engkau maupun yang tidak. Siapa orang yang bisa membawa kepada engkau ketakwaan atau tidak. Siapa orang yang bisa menjadikanmu, memberikan hidayah atau tidak. Itu dia. Faslun. Wa yanbaghi lahu ay yarfiqa bima yaqra alayhi wa ay yarhaba bihi wa yuhsinu ilayhi bihasabi halih. Maka orang yang sudah dia merasa pernah duduk di majelis ilmu, apalagi mengajarkan ilmu, hendaklah, kata Imam Nawawi, dia harus senantiasa membaca. Ini kelemahan kita, membaca. Ini enggak, kita merasa modal, udahlah gua taklim, enggak mau lagi baca-baca. Itu ada gitu modelnya.
Jadi peradaban sebuah negara itu ditentukan oleh tinggi rendahnya minat kita membaca, anak kita membaca. Seandainya Pak nggak ada sekolah, kita menghadapi teknologi gini, wah kita bisa jadi orang barbar. Pendidikan sekolah itu kan sebenarnya untuk mengkerangkeng anak yang nggak mau membaca, terpaksa harus membaca. Jadi pendidikan formal itu sebenarnya untuk mengkerangkeng manusia yang liar. Pada dasarnya sebenarnya dulu dari zaman sahabat Rasulullah, sahabat tabi'in, bahkan zaman Yunani, nggak perlu ada sekolah formal. Tapi kan kalau nggak ada sekolah formal, berapa persen manusia yang mau datang? Contoh kita taklim. Insya Allah sampai kiamat belum pernah ada orang taklim kita ini datang dari Kalimantan, Papua, Sulawesi. Insya Allah belum, nggak ada itu ya. Kalaupun ada datangnya dari Papua mampir untuk sholat, karena dia mau kemana, ayo udahlah ikut taklim, itu mungkin. Tapi kalau dari Papua dia punya niat untuk taklim ke subuh seperti kita ini, nggak akan mungkin sampai kiamat insya Allah. Tapi dengan adanya sekolah formal, Bapak tahu contoh kecil aja UIN. Dari Papua, Malaysia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Medan, Palembang, seluruh Asia kumpul anaknya sekolah di sana. Ya. Makanya martabat yang paling tinggi itu ketika kita berani hadir di majelis ilmu tanpa embel-embel, artinya tanpa perlu. Jadi mereka datang ke kampus-kampus siap di mana saya, bukan hanya UIN ya. Mau ke Jogja dia sekolah, ke UNJ, ke universitas manapun dia. Pasti di situ dia berani datang dan dia berani kos-kosan, menyewa rumah. Jadi itu niatnya adalah karena dia ingin mencapai sebuah tingkatan syahadah, ijazah. Berbeda dengan kita ta'lim yang memang panggilan ruhiyah. Makanya Imam Nawawi mengatakan wa yanbaghi lahu ay yarfiqa bima yaqra alaih wa yarhaba bihi, dan dia harus betul-betul senang, jangan terpaksa membaca itu. Tanamkan budaya membaca. Wa yuhsinu ilaih bihasabi halih, maka dia harus tunjukkan kecintaannya sebaik-baiknya, mencarilah baca-bacaan yang baik. Faqad rawaina an Abi Harun al-Abdi qala, ada diriwayatkan bersumber daripada Harun al-Abdi, dia berkata kunna na'ti, kami menjumpai Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Fayaqul, dia mengatakan ketika jumpa, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah katanya, mudah-mudahan dengan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa berpegang teguh ya. Kita bisa menjalankannya katanya. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Innan nasa lakum taba'un. Jadi orang-orang itu siapa? Manusia yang baik itu yang bisa kamu ikutin. Wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ardi, dan sesungguhnya berapa banyak orang-orang yang mereka itu datang ke seluruh penjuru dunia. Min aqtaril ard, jadi manusia yang perlu diikut itu adalah mereka yang pergi kemana saja. Apa itu? Yatafaqqahuna fid din. Rasulullah pakai kata-kata yatafaqqahu. Maka ilmu yang paling pertama kali fikih dulu, Pak. Karena kalau kita nggak paham fikih, kita nggak tahu kewajiban kita.
Kita nggak tahu yang hak dan yang batil. Rukun Islam, rukun iman itu tidak bisa kita pahami kalau kita nggak belajar fikih. Makanya kata Nabi, orang yang pantas engkau ikuti sesungguhnya manusia yang orang-orang yang harus kamu ikutin, kata Rasulullah, yang mereka itu selalu datang kemana saja, min aqtaril ard, seluruh penjuru dunia. Itu di mana saja. Apa? Yang mereka mau belajar taklim agama. Taklim inilah. Jadi martabat paling tinggi itu taklim gini, ngajar kitab. Baru setelah itu sekolah formal. Itu pun formalnya yang agama. Nah, setelah itu baru ilmu-ilmu yang lain, silahkan. Mau ilmu engineering, pilot, silahkan. Ini Rasulullah yang mengatakan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang paling terbaik itu adalah ahsanu qawlan man da'a ilallah. Ya. Tak ada ucapan yang paling tinggi martabatnya kecuali orang yang mengajarkan ilmu untuk mengenal Allah. Itu Allah yang sebut dalam Al-Quran. Maka martabat ilmu itu adalah taklim dulu. Memang kita nggak dapat ijazah, ya paling-paling dapat bakwan lah. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada bakwan, nggak dapat lah. Makanya kata para ulama bersumber daripada dari hadis Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mengorbankan sedekah dalam taklim? Tingginya besar martabat. Kata Rasulullah, surbatan minal ma'. Barang siapa yang memberikan hanya segelas air saja bagi orang yang alim wa muta'allim, yang mengajarkan ilmu, yang menuntut ilmu. Kabuniyal Ka'bah sab'ina marratan, Allah, seperti membangun Ka'bah 70 kali. Bapak bisa bayangkan, kita sekali pun belum tentu bisa bangun Ka'bah, ya kan? Datang ke sana pun tak sanggup. Ya kan? Ada duit ke sana, belum tentu juga bisa, belum divaksin. Tapi di sini insya Allah ada vaksin semua kan? Duitnya aja yang belum ada ke sana. Insya Allah lah. Fa'idha ataukum fastausu bihim khairan. Maka apabila kamu menjumpai mereka, siapa manusia? Orang-orang siapa saja. Fastausu bihim, maka wasiatkan apa? Khairan, kebaikan. Jangan benci. Jadi kalau orang yang sudah duduk majelis taklim nggak boleh benci kepada orang jahat. Ini enggak nih orang jahat, muka kita 12 pas. Nah, 12 pas itu bahasa Medan. Kalau bahasa sini apa itu? Bermuram durja. Ah, itu bahasa apa lagi tuh? Kalau bahasa Betawinya apa? Mangklak. Jadi kalau nengok orang-orang jahat nggak boleh kita muka kita masam. Melihat orang, maaf kalau ada pelacur umpama, jangan masam. Ini enggak, sementara kita baru sholat, nengok orang main judi, marahnya bukan main. Muka kita kayak muka Firaun. Padahal baru sholat. Baru sholat nengok orang main judi, muka kita kayak Firaun. Fastausu khairan, kata Rasulullah. Ya kita ngucap salam. Mudah-mudahan Allah beri hidayah, diajak komunikasi dengan baik. Nggak mau juga ya nggak apa-apa. Ya, ini kan nggak, mukanya 12 pas, bermuram durja, benci kali dia nengok orang yang, apalagi kadang-kadang ada juga orang yang sudah sholat pun benci nengok orang sholat. Ada nggak? Dia sholat pak, benci nengok orang sholat. Kenapa? Karena nggak sama alirannya. Ini katanya ahlul bid'ah katanya. Ada nggak gitu? Bayangkan sama-sama sholat saja pun benci. Bagaimana itu? Allahu Akbar. Bahkan ada orang yang berani mengkafirkan ulama
karena dianggap berbeda teorinya. Ada nggak gitu? Inilah yang berbahaya. Ini sudah lari daripada perintah Rasul fastausu bihim khairan. Macam mana kita mau dikatakan berwasiat yang baik kepada orang kalau kita berani mengkafirkan? Ini repot kita di Indonesia ini. Ulama-ulama kita ahlu sunnah dikafirkan, yang mengkafirkan itu ngakunya ahlu sunnah. Inilah yang terjadi. Mudah-mudahan ya memang sampai kiamat enggak akan hilang itu, pasti ada. Warawaina nahwah, dan kami telah banyak juga meriwayatkan seperti hadis ini, kata Imam Nawawi. Apa diantaranya? Fi Musnad Ad-Darimi, dalam kitab Musnad Ad-Darimi an Abi Darda radhiyallahu anhu. Ada dia. Kemudian wayam bagi ayyabdila lahumun nasihah. Jadi kalau orang kita sudah pernah duduk di majelis ta'lim, Pak, atau juga kita mengajarkan ilmu, hendaklah ayyabdila lahumun nasihah. Menasihatin orang itu jangan pernah bosan, pahit. Tahu Bapak dikatakan badlun. Makanya ulama mujtahid itu disebut badlul juhdi. Jadi kalau ada ulama dia belum punya sifat badlul juhdi, tahu Bapak badlul juhdi? Mengkaji dengan sebenar, berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui permasalahan agama. Nggak tahu dia, nggak ngerti dia pagi sore siang malam, meskipun nggak digaji tengah malam buka kitab dia, tahajud buka kitab, badlul juhud. Tapi kalau sudah dia petentengan, nggak pernah megang kitab, nggak pernah baca kitab, makan tidur kerja, makan tidur kerja, mati. Ini nggak sebutkan. Atau ada ulama sudah dapat gelar doktor, nggak pernah baca. Ada Pak, teman saya, dosen terbang, hebat, tiketnya setiap hari ada di meja, ke Aceh, ke Jogja, Jakarta, dosen terbang. Saya tanya, jurusan apa diajar Ustaz? Usul fikih. Saya mau tahu apa sih nama kitab usul fikih yang diajarkan. Alah, kitab-kitab kita dulu aja yang kuajarkan, katanya. Kitab kita dulu waktu di Aliyah, di Kismul Ali. La ilaha illallah. Cuman alah, nggak ada waktuku lagi membaca, katanya. Nggak ada waktu aku membaca lagi, katanya. Macam mana ada waktu membaca? Tiap hari naik pesawat. Lebih lama kita nunggu pesawat, naik pesawat ketimbang kita ngajar. Ngajar 1 jam, 2 jam. Naik pesawat, nunggu pesawat, minum kopinya, belum lagi nunggu taksinya. Ya Allah ya Tuhan, habis waktu, habis umur untuk itu. Memang kaya, duit banyak. Kalau begini mental kita melahirkan, bagaimana kita mendidik mahasiswa? Otak dosennya sendiri nggak bertambah. Yang dibaca itu malah yang dibaca pelajaran kami dulu atau Kismul Ali. Ya, saya bilang gimana ini? Iya lah Ustaz, tak ada lagi waktu membaca, katanya. Boro-boro baca kitab Arab. Maaf Pak ya, dosen-dosen jurusan syariah itu kan sebenarnya pelajaran bahasa Arab itu Pak. Tapi udah dapat gelar doktor itu nggak pernah baca ke Arab Pak. Bahasa Indonesia ini baca. Kitabnya yang banyak itu pajangan aja. Udah, itu rata-rata di Indonesia 99,9%. Dia buka kitab Arab itu nanti kalau kapan dia penting saja. Kalau penting atau mau ngajar atau bagaimana, itu aja kitabnya. Itu saja. Belum lagi dokter-dokter yang dia itu nggak pernah ke timur, yang ada juga yang pernah di Timur Tengah, yang sudah jelas-jelas setiap hari bacaannya bahasa Arab, literatur Arab, sampai di Indonesia nggak mau buka kitab lagi. Saya tanya, Ustadz, dulu bawa kitab 1 ton dari Mesir, sekarang mana kitab itu? Ku taruh di kampung, katanya. Ku simpan di kampung. Kenapa nggak dibawa ke kota, ke Medan nih? Ya, aku ngajar di sekolah SDIT, sekolah dasar terpadu internasional, yang diajarkan nggak ada kita Arab. Kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. La ilaha illallah. Ada lagi dia ngajar aliyah.
Ah, kitab aliyahnya pun bahasa Indonesia Ustaz katanya. Percuma juga aku bawa kitab Arabnya dari kampung katanya, nggak dibaca juga katanya. Saya bilang mengamalkan kitab kita yang dari Timur Tengah bukan mesti ketika kita ngajar di SDIT, di sekolah-sekolah formal itu nggak akan nyambung itu, nggak akan nyambung itu sampai muntah darah, orang tuh tak paham kitab itu. Kamu tuh harus aktif di MUI, harus aktif ngajar taklim, talaki. Kalau talaki Ustaz nggak ada duitnya. Mau ngasih makan apa aku anak aku katanya. Makanya dia ngajar di sekolah internasional, gajinya besar. Kalau sekolah internasional gaji 7 juta, 8 juta. Kalau talaki, beri rokok pun Ustaz seminggu tak cukup katanya. Ah, itulah yang terjadi. Akhirnya apa? 1 ton bawa kitab dari Timur Tengah dimakan rayap, habis semua. Ada teman saya dari Aceh, gitu juga. Bawa kitab 1 ton lebih. Saya tanya, mana kitab itu sekarang? Ah, tak terpikir aku lagi tuh katanya. Di sini pun aku ngajar di sekolah internasional katanya. Akhirnya apa? Saya terkejut. Habis itu ngasih kabar dia, Ustadz, kenapa? Kitabku ditelan banjir katanya. Ah iyalah, dulu kamu memang tak mau bacanya lagi, aku bilang. Pas pulang kebanjiran, ngadu dia. Ya dulu udah niatnya begitu, nggak mau baca, ya udahlah Allah ambillah kitab itu lagi, saya bilang. Diambil Allah lah. Karena kalau ngajar di internasional Pak, gaji tinggi Pak. Kalau ngajar di aliyah, ngajar aliyah kitab ya, ngajar di pesantren sedih kali Pak. Itu guru-guru yang di pesantren tuh Pak, gaji 500.000. Makan apa itu? La ilaha illallah. Kalau ngajar di sekolah internasional meskipun bahasa Indonesia, gaji 7 juta, 5 juta minimal. Bahkan ada juga sekolah internasional gaji rendah. Ada. Akhirnya yayasan yang kaya. Jadi repot. Mengajarkan agama ini memang seperti bara api kata Rasulullah. Kalau kita genggam panas, kita menyerah, kita berputus asa, api akan terbuang. Kita coba menggratiskan sekolah agama Pak, nggak ada yang berani, takut. Kita gratiskan sekolah agama, baca kitab, stres anaknya. Kenapa? Karena kan ada dukungan orang tua. Kalau ada dukungan orang tua seperti kita dulu, mana ada? Kamu wajib datang ke madrasah. Jangan coba-coba alasan, saya nggak bisa baca kitab ayah. Ya, justru nggak bisa baca kitab itulah belajar. Sekarang jangan, kalau anaknya stres ya udahlah nggak usah masuk lagi katanya. Ayahnya yang apa menyuruh, ibunya yang menyuruh nggak usah lah. Bukan bisa kaya kau dari ngaji itu katanya. Mendingan kau sekolah SD, sekolah SMP nanti jadi pilot, jadi menteri, bisa kau korupsi. Iya kan? Bisa mewariskan 7 keturunan kekayaan. Daripada sekolah agama, mati-matian kau belajar, makan pun susah. Utang kau banyak katanya. Udahlah kau sekolah lagi. Makanya itulah cobaan kita kan. Itu yang gratis itu Pak. Macam mana kalau belajar? Bayar. Allah. Dimaki-maki kita. Udah sekolahnya susah, bayar lagi katanya. Kurang ajarnya ini katanya. Nah, itulah dia. Jadi agama ini pahit. Nanti indahnya agama ini ketika sakratul maut. Insya Allah seberat apapun problem hidup kita, kalau udah sakratul maut, udah itulah kesimpulan segalanya. Karena kita nggak bisa menilai ketika hidup. Kita bisa berkelit ketika hidup. Ketika sakratul maut tak ada yang bisa berkelit lagi. Mau nggak mau, cuma satu lubang yang harus kita tuju. Ketika hidup, wah kita bisa ke Ciracas, bisa ke Cilandak, bisa ke Jakarta Pusat, bisa naik busway kemana aja. Kalau sudah mati Pak, kita saya nggak mau ke Ragunan, nggak mau kemana, nggak bisa milih. Satu lubang yang wajib kita tempuh. Allahu Akbar. Jadi ayyabdila lahumun nasihat. Nasihat itu kita harus kata Imam Nawawi jangan pernah putus asa. Ini enggak anak nasihati anaknya sholat sekali saja.
Kenapa Pak nggak dinasihati anak sholat? Oh, capek saya Ustadz, udah saya suruh sholat. Kapan? Dulu waktu dia masih bayi. Masih bayi saya suruh sholat nggak mau dia. Ya iyalah masih bayi kan. Akhirnya apa? Ketika dia nasihatin masih bayi, udah besar nggak mau nasihatin lagi. Itu ada nggak gitu Pak? Akhirnya apa? Anak jadi bajingan tengi, dia nggak peduli. Jadi ayyabdila lahumun nasihah badlun nasihah. Itu kita nggak pernah putus asa. Meskipun anak kita sudah punya cucu, punya cicit. Terus kamu udah sholat belum? Ini kan nggak sekarang ini yang ditanya apa? Setiap datang ke rumah kita, cucu kita tanya udah makan belum? Udah dapat duit jajan belum? Ya kan? Nggak pernah ditanya sholatnya. Ya macam mana mau nanya sholat cucu kita? Istri kita yang lagi tidur nggak sholat subuh, kita diam aja. Nggak berani kita nyuruhnya sholat. Kenapa nggak berani nyuruh istrinya sholat Pak? Gini Ustaz, kalau aku suruh sholat dia marah-marah. Ya biarlah dia marah. Kalau dia marah nggak dapat jatah aku nanti malam katanya. Wah, ada gitu, nggak dapat jatah. Bahkan ada yang istrinya minta jatah wajib dibayar. Nauzubillah, teman nauzubillah. Bang, jangan kau sentuh aku ya kalau nggak kau bayar. Nggak mahal-mahal, 30.000, 50.000. Dulu yang di Kalimantan 700 juta. Anggota DPR Pak, cantik kali istrinya. Istrinya pengusaha. Bayangkan, suaminya pengusaha, istrinya anggota DPR. Nggak mau disentuh suaminya, minta 700 juta. Gila nggak itu? Mungkin mereka udah berkelahi sebelumnya. Berantem, pisah, suaminya mau rujuk. Akhirnya sudah rujuk, disentuh, minta 700 juta. Dikasih Pak pertama. Orang pengusaha suaminya kan dikasih. Berikutnya yang kedua, suaminya mau minta istrinya, minta 700 juta. Sekaya-kayanya orang 700 juta stres juga ya kan. Ditembak mati istrinya, habis. Gak apa-apa, gak percaya Bapak, silakan di googling lagi. Anggota DPR perempuan ditembak mati suaminya gara-gara minta 700.000 karena mau berhubungan suami istri. Itu bukan di sana saja, banyak orang ngadu sama saya, di sini pun begitu. Nggak mau disentuh istrinya kalau nggak dibayar. Lah, kenapa begini? Karena dari kecil nggak pernah sekolah agama. Dulu masih kecil sekolah agama, nggak usah engkau sekolah agama, nggak ada gunanya. Padahal sekolah agama itulah dia menanamkan akhlak anak kita yang perempuan. Jangan sampai minta bayar kalau suaminya nyentuh. Itu diantara hikmah sekolah agama nih. Dulu kita maki-maki anak kita sekolah agama nggak ada gunanya, tapi sudah jadi istri orang, baru kita nyesal ditembak orang kepalanya mati. Dulu kita pakai bahasa lembut, sekarang bahasa kita udah liar. Kenapa? Ketika bahasa lembut 10 tahun, 20 tahun nggak didengar orang. Iya kan? Ustadz, kenapa Ustadz? Bahasa Ustadz dulu kalau ngajar kiasan semua. Iyalah, takut tersinggung orang. Jadi sekarang kok kasar kali. Ya habisnya gimana? 10 tahun, 15 tahun kita pakai bahasa kiasan nggak paham. Dan kita harus kasar karena manusia itu kasar. Bukan jin, halus ya kan, tak nampak. Kita harus kasar karena kita manusia ini kasar. Itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini dalilnya. Kenapa Imam Nawawi mengatakan kita nasihat itu enggak pernah berputus asa. Jangan putus asa. Meskipun kita sudah penyakitan diponis dokter mau mati, umur kita 70 tahun. Ketika melihat cucu kita, anak kita enggak sholat, tegur. Nah, udah sholat, itu ya, tegur. Jangan pernah putus asa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Jadi kalau kita nggak mau menasihati berarti kita tak ada agama. Ad-dinun nasihah lillah wa li kitabihi. Semata-mata kita nasihat karena Allah dan dasarnya karena Al-Qur'an. Wa li rasulihi, dan bersumber karena Rasul. Jadi kita nasihat itu karena Quran, karena Rasul, karena Allah. Jangan gara-gara nanti kok nasihati nggak enak lah.
bertengkar, berisik, nggak enak. Wali aimmatil muslimin wa ammatihim, dan seluruh a'immah muslimin, siapa saja pemimpin umat Islam, artinya ulama ya, dan seluruh, wa ammatihim artinya bukan hanya pemimpin, termasuk kita orang awam. Wa ammatihim, siapa saja harus menasihati. Jangan sampai nasihat itu cukup sekali, jangan pernah bosan. Meskipun jauh istri kita, jauh suami kita, jauh anak kita, kirim surat. Nah, sekarang nggak laku surat, pakai WA lah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, tapi masih lama kita Pak ya, 2 jam lagi ya. Wa minan nasihati lillahi ta'ala wa li kitabihi ikramu qari'uhu. Dan wa min di antara nasihat karena Allah Ta'ala dan karena Al-Qur'an, karena kitab Allah, ikram wa qari'uhu, yang mulia, dan kita yang membacanya, wa talibuhu, dan menuntut, wa irsyaduhu ila maslahatihi, dan kita mempelajarinya ya untuk kemaslahatan kehidupan kita, untuk apa saja, wa rifqu bihi wa musa'adatu ala talabi bima umkinu wa ta'allufu qalbu talib wa yakuna samhan bi ta'limihi fi rifqin mutalaqtifan bihi wa muharridan lahu ala ta'allum. Jadi memang terus untuk kita menanamkan nasihat kepada orang yang kita didik, siapa anak kita diantaranya. Jangan pernah kita bosan, dan kita terus membantunya. Begitu juga seorang guru, dia harus punya ta'alluf qalbut talib. Kita sebagai orang yang menuntut ilmu atau yang mengajarkan ilmu harus menanamkan rasa cinta, jangan dendam. Nggak boleh kita menasihatin orang karena dendam. Begitu juga sebaliknya, nggak boleh kita menerima ilmu itu dengan hati yang tidak ada ta'alluf, rasa cinta. Makanya berapa tahun pun kita belajar, kalau hati kita nggak ada rasa cinta terhadap majelis ilmu, hilang berkah, Allah cabut rahmatnya, sia-sia. Mesti ada kecintaan, cinta dulu. Karena kalau sudah kita nggak cinta Pak, semanis apapun yang kita dengar hilang, sepahit apapun yang kita dengar, kalau sudah ada rasa cinta, maka dia akan hadir sebagai menyemai hati kita. Dia akan menjadi penolong kita. Kemudian wa yakuna samahan bi ta'limihi, kita harus punya sifat toleransi mengajarkan. Jangan sampai anak kita nggak hafal kita marah-marahin. Bapak tahu kita ngajarkan anak kita Pak, ngajar bahasa Arab Pak, ngajar fikih bahasa Arab. Anak-anak kita kan nggak punya modal, namanya pun masih kecil kan. Kita harus sabar. Satu baris saja Pak, kita suruh nulis 1 jam itu nggak selesai. Mungkin karena bahasa Arab. Tapi kita nggak bisa marah. Ya, ini gimana? Mu'alim suruh nulis ini ya, 1 baris. Anak kita ini belajar di rasa khosok. Ada itu dia 1 jam 2 jam dia belajar 1 baris pun nggak selesai. Bisa Bapak bayangkan itu. Disinilah kata Imam Nawawi, wa ayyakuna samhan bi ta'limi. Kita harus punya sikap toleransi. Nanti kalau nggak bisa udah ya, nanti di rumah. Tahu Pak, kalimat kalau nggak bisa di rumah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sampai gurunya putus asa. Saya bilang jangan putus asa, yang penting ajarkan terus. Fa'ala fa'alu, fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altum ma fa'altum, fa'alti fa'altum ma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Kita ngajarkan anak seperti itu Pak, walaupun tak paham. Nanti udah diajarkan dia hafal, besok hilang lagi. Jangan sampai kita marah, sabar, walaupun dia belum paham. Jadi itulah dia ya. Apa? Firrifqi. Jadi seperti sahabat kita dengan anak siapa saja, kita mengajarkan istri kita seperti sahabat. Jangan kita mengajarkan istri kita dengan membentak-bentak dan sebagainya. Mutalaqtifan bih, tanamkan rasa cinta ya. Muharridan lahu ala ta'allum. Apa itu? Terus untuk memujuknya,
Bujuk itu bahasa apa itu? Kalau bahasa Betawinya merayu ya. Udahlah istriku, sholatlah. Marah dia, terus dirayu. Ya, jangan pernah bosan. Ini enggak, kalau ada maunya merayu, megang mau dia. Tapi kalau merayu sholat enggak pernah mau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu ya. Insyaallah akan datang halaman 31. Allahumma stajib lana ya Allah bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.